فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang dicurahkannya kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Apa saja yang ada pada kalian berupa nikmat, maka itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keseluruhannya butuh untuk kita syukuri. Sehingga dengan kesyukuran tersebut, nikmat-nikmat yang telah ada Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan harapannya agar Allah Subhanahu wa taala tambah dengan nikmat lain yang tidak kita sangka-sangka. Dan alhamdulillah, kita telah berada di tanggal 1 Dzulhijjah, yang ini merupakan awal hari dari hari-hari yang sangat utama, hari-hari yang seyogyanya setiap muslim dan muslimah betul-betul memanfaatkannya. Terlebih lagi dengan banyaknya manusia yang lalai dari hari-hari tersebut. Kalau kita memperhatikan keumuman kaum muslimin, ikhwani fillah, akan kita dapati mereka lalai dari memanfaatkan keutamaan hari yang sangat agung ini. Yang pertama, dikarenakan kejahilan, yaitu ketidaktahuan tentang keutamaan hari-hari tersebut. Dan yang kedua, karena memang kebanyakan dari mereka meremehkan banyak perkara-perkara ibadah dan peluang-peluang untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara nasihat yang sangat bagus dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam Al-Dhiya'ul Lami', kata beliau, hadhihi mawasinul arbah. Hadhihi mawasimul arbah liudawil himamil aliyah. Fakhudhu rahimakumullah min fadailiha bihadzin wafir. Wa iyyakum wat-tafrid. Wa iyyakum wat-tafrid wal ihmala fal mufarritu khasir. Ini adalah musim-musim untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan inilah hari-hari untuk kita memperbanyak keuntungan. Bagi siapa saja yang memiliki himmah yang tinggi, maka ambillah oleh kalian rahimakumullahu ta'ala keutamaan-keutamaannya dengan bagian yang banyak. Ya, jangan sampai seorang menyanyiakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, ya kawan. Jauhilah kalian peremehan dan penyanyian, sebab orang yang meremehkan suatu keutamaan, dia adalah orang yang merugi.
Maka jangan sampai kita merugi di hari-hari yang mulia ini. Kalau dulu di 10 akhir bulan Ramadan banyak dari manusia yang bersemangat untuk menghidupkan malamnya, dan di hari-hari ini lebih mudah lagi sebenarnya akhwanifillah, yaitu di siang hari yang tidak terlalu berat untuk seseorang berjaga-jaga, tidak berat untuk seorang menahan diri dari tidur dan istirahat, untuk dia curahkan kemampuannya dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tadi ghaflah, yaitu kelalaian yang banyak yang menimpa kaum muslimin. Juga rendahnya himmah. Di sisi yang lain banyaknya godaan dari syaitan agar kita menjauh dari amalan-amalan yang utama. Karena memang kalau Ramadan Allah Subhanahu wa taala berikan banyak bantuan untuk kita, banyak ma'unah, di antaranya dengan dibelenggunya syaitan-syaitan. Adapun di hari-hari ini syaitan-syaitan bebas berkeliaran untuk menggoda manusia dan menghalangi mereka dari amalan-amalan yang utama. Maka jangan sampai kita termasuk dari korban-korban bujuk rayu syaitan sehingga terlalaikan dari perkara yang begitu mulia yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk hamba-hambanya. Dan alhamdulillah pada sore hari ini Allah mudahkan untuk kita bermajlis kembali, dan insyaallah taala kita akan memulai silsilah baru bagi para pemula dalam pelajaran ilmu nahwu, yang semoga dengan apa yang kita pelajari ini akhwanifillah sebagai pembuka pintu dalam memahami cabang ilmu yang banyak dari penuntut ilmu merasa fobi, yaitu merasa takut atau menganggapnya sulit. Padahal sesungguhnya ilmu nahwu akhwanifillah ilmu yang mudah bi'aunillahi ta'ala. Ya, sampai-sampai diibaratkan ya nahwu itu ibarat rumah dari besi tapi pintunya dari kayu sehingga mudah didobrak. Dobrak saja pintunya atau terbalik. Diibaratkan oleh Ibnu Utsaimin ya rumah dari kayu tapi pintunya dari besi. Pintunya dari besi sehingga butuh kekuatan dan energi yang full ya untuk bisa mendobraknya di awal-awal. Makanya di awal belajar nahwu mungkin seseorang merasa ada kesulitan, tapi biiznillah kalau sudah dia dobrak pintu besinya maka akan mudah setelah itu untuk dia mengambil apa-apa yang ada di dalamnya. Dan ilmu ini akhwat, ilmu yang sangat penting bagi para thalabatul ilm. Sebagaimana antum bisa lihat perkataan Syekh Muqbil rahimahullahu taala di halaman kedua dari kitab ini, ilmu nahwi minal ulumil islamiyyatil muhimmah. Ilmu nahwu termasuk di antara ilmu-ilmu Islam yang penting, dan bahkan ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya ilmu nahwu yang merupakan bagian dari cabang ilmu lughah Arabiyah merupakan salah satu syiar dari syiar-syiar Islam, karena bahasa ikhwanifillah merupakan syiar dari orang yang menggunakannya, dan di antara syiar-syiar Islam adalah bahasa Arab. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fa innal lisanal arabi syiarul islami wa ahli. Sungguhnya bahasa Arab merupakan syiar Islam dan penganutnya, syiar dari agama Islam. Wal lughatu min a'dhami sya'airil umamil lati biha yatamayyazun. Dan bahasa-bahasa itu termasuk di antara syiar-syiar terbesar dari umat-umat yang ada, yang dengannya mereka bisa terbedakan.
Nah, dengannya mereka bisa terbedakan. Dan ini jelas, akhwan. Ketika seorang menggunakan lugha Arabiyah, secara otomatis orang akan apa? Akan terarah bahwasanya dia itu muslim. Awal pertama kali. Nah, demikian pula pada lughah Injiliziyah, bahasa Inggris, bahasanya orang-orang kafir. Cuman sayang pada hari-hari ini banyak dari anak-anak kaum muslimin yang lebih bangga dengan mempelajari bahasanya orang-orang kafir dan syiar mereka daripada mempelajari bahasa Arab yang merupakan syiar Islam dan kaum muslimin. Maka di sini butuh terkhusus para talabatul ilm dan saudara-saudaraku salafiyin untuk apa? Mengerahkan upayanya dalam memahami bahasa Arab. Nah, dalam memahami bahasa Arab. Di antara cabang ilmu bahasa Arab yang sangat penting adalah nahwu. Karena bahasa Arab perlu diketahui memiliki sekitar 12 cabang ilmu. Ada 12 cabang ilmu. Dan di antara yang paling pentingnya dan yang paling pokoknya adalah nahwu dan sharaf. Makanya dua ilmu ini hendaknya antum semua bisa menguasainya. Nah, bisa menguasainya. Dan sampai seorang pulang dari mondok, pulang dari nyantri, pulang dari menuntut ilmu, kemudian berhenti untuk berumah tangga misalnya, atau berada di kampungnya dalam keadaan dia apa? Belum menguasai nahwu dan sharaf, belum menguasai bahasa Arab, belum bisa membaca kitab-kitab dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena kalau antum pulang dan tidak melanjutkan kembali menuntut ilmu, tidak melanjutkan kembali dalam belajar, padahal antum masih belum bisa membaca kitab-kitab dalam bahasa Arab, tidak akan bisa berkembang atau sulit untuk bisa berkembang. Tapi kalau bisa membaca kitab-kitab dalam bahasa Arab, akan berkembang biidznillah. Nah, akan ada semangat untuk membaca kitab-kitab para ulama, juga membacakan kepada manusia kitab-kitab mereka dan mengajarkannya. Maka di awal ini hendaknya antum betul-betul apa? Kuatkan tekad untuk aku tidak berhenti belajar dalam cabang ilmu ini sampai aku bisa baca kitab. Ya. Makanya saya pilih kitab ini, An-Nahwul Muyassar lil Mubtadi'in. Ya. Nahwu yang dimudahkan metode penyampaiannya untuk bagi para pemula. Nah, ala tariqatil al-jurumiyah, di atas metode jurumiyah. Diharapkan dengannya bisa menjadi pembuka jalan dan juga pengganti kitab Muyassar yang banyak dipelajari dari kalangan orang yang merupakan karangan orang Indonesia itu. Nah, baik. Jadi kita berupaya untuk betul-betul memahaminya. Dan di sini telah dipaparkan juga dengan metode yang memudahkan dan juga diiringi dengan tamarin, dengan latihan-latihan. Jadi antum diharapkan setiap selesai pembahasan berusaha melihat tamrinnya, kemudian diisi. Untuk esoknya ketika ditanya tutup kitab, antum ditanya tentang apa yang ditanyakan dalam tamrin, antum bisa menjawab tanpa harus melihat kitab. Dengan metode ini insyaallah seorang akan bisa cepat menguasai. Kenapa? Karena ilmu nahwu butuh keaktifan dari kita. Kita butuh aktif. Ya. Butuh apa? Butuh aktif. Tapi kalau pasif, yaitu sekedar mendengar tok, ini akan sangat lambat. Ya, akan sangat lambat. Baik. Dan kalau kita perhatikan metode yang ditempuh ini metode sangat mudah insyaallah. Nah, baik. Tapi tadi butuh konsentrasi, butuh kesungguhan dan butuh apa? Kesabaran.
Juga perkara yang lain yang penting adalah butuh untuk antum aktif dalam membuka kamus. Kapan mendapati kata kok belum tahu maknanya, buka kamus. Nah, buka kamus. Nah, kalau bingung karena belum memahami sharaf, bertanya kepada kakak-kakaknya yang sudah belajar. Tapi kamus, akhwani fillah, sekali lagi itu salah satu hal yang penting untuk apa? Untuk penuntut ilmu lughah Arabiyah sering-sering membukanya. Taib. Kita tidak berpanjang lebar dalam mukaddimah. Insyaallah kita awali akhwan dari bab yang pertama. Perhatikan halaman yang ke-6. Taib, babul kalam. Bab yang menjelaskan tentang al-kalam. Kenapa diawali dengan bab ini? Karena yang akan kita pelajari ya seputar perkataan. Maka kita butuh tahu apa itu perkataan dalam bahasa Arab, apa itu kalimat dalam bahasa Arab. Al-kalam, akhwan, kalau diistilahkan dalam bahasa Indonesia mudahnya adalah kalimat lengkap. Nah, dalam bab kalam ini ada 4 poin pembahasan. Antum bisa perhatikan, itu ada nomor 1, 2, 3, 4. Antum perhatikan di kitabnya. Yang pertama ta'rifu, yaitu pengertiannya. Antum harus tahu dalam bab ini kalam itu pengertiannya apa. Yang kedua syurutuh, syarat-syarat kalam itu apa. Yang ketiga aqsamu, ya, aqsam. Nah, yang dimaksud di sini nanti akhwani fillah, yaitu maksudnya adalah penyusun kalam itu apa. Kemudian alamatu kulli qismin, tanda-tanda dari masing-masing bagian penyusun kalam. Nah, ini pembahasan pertama dalam ilmu nahwu, dan hampir-hampir semua kitab akhwani fillah dari kitab-kitab nahwu mengawali darinya, mulai dari Jurumiyah, Mutammimah, Qatrun Nada, Alfiyah. Ini mereka mengawali dengan apa? Pembahasan kalam. Kalau antum paham di sini, maka apa? Sudah punya modal untuk apa? Untuk memahami kitab-kitab berikutnya. Sekarang kita ambil pokok pembahasan yang pertama dan yang kedua, yaitu ta'riful kalami wa syurutuh. Ya. Yang dibutuhkan dari antum, ya, dilihat kitabnya, perhatikan saya membacanya, kemudian apa artinya apa? Antum perhatikan baik-baik. Kemudian pahami. Nah, belum pada punya kitabnya kah? Habis atau gimana? Masih? Nah, itu yang belum punya kitab, hendaknya segera apa? Membeli kitabnya. Dan ini harapannya untuk antum nanti ketika mengajarkan ke yang kecil-kecil juga pakai kitab ini saja, tidak perlu pakai Muyasar Indonesia lagi. Karena yang pertama dari muallifnya, dari pengarangnya kita tahu, dari ahli sunnah. Sedangkan Muyasar tersebut, ya, kita ketahui dari apa? Dari orang-orang yang tidak jelas sisi manhajnya. Taib. Ta'riful kalami wa syurutuh, pengertian kalam dan syarat-syaratnya. Lughatan, pengertian kalam secara bahasa. Kalam secara bahasa maknanya nutqun mufhimun. Nutqun mufhimun. Ini pengertian yang sahih tentang kalam secara lughah, ya Pak. Yang disebutkan oleh Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqayisil Lughah. Makanya dalam kurung itu Maqayisul Lughah, maksudnya
sumber pengertian ini adalah dari Mu'jam tersebut yang dikarang oleh Ibnu Faris. Nah, nutqun mufhim yaitu suatu ucapan yang bisa memahamkan. Nah, berarti dari sini yang namanya kalam itu adalah apa? Suatu ucapan. Dan ucapan tersebut bisa apa? Bisa dipahami. Itulah kalam dalam bahasa. Nah, yang makna ini akhwan, nah, sangat berkaitan dengan makna kalam secara istilah nahwu. Makanya di bawahnya dikatakan istilahan, yaitu pengertian kalam secara istilah, maksudnya istilah nahwu. Ma tadammana arba'ata syurutin, yaitu sesuatu yang terkandung padanya 4 syarat, yaitu perkara kalau terpenuhi padanya 4 syarat ini maka dia itu adalah kalam. Anda perhatikan ke bawah itu al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Jadi kalau ditanya kalam itu apa, antum baca ke bawah itu. Al-kalamu yaitu al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Yang dari situ juga diambil bahwasanya kalam harus terpenuhi padanya 4 syarat. Syarat yang pertama dia harus berupa al-lafdu, berupa lafaz. Apa itu lafaz? Huwa as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil, ya, as-sautul mustamilu ala ba'dil huruf. Yang dimaksud dengan lafaz adalah suara yang mencakup sebagian huruf-huruf. Dan karena yang kita bahas adalah apa? Bahasa Arab, berarti apa? Mencakup huruf-huruf hijaiyah. Ini lafaz. Berarti suatu dikatakan lafaz harus apa? Harus berupa saut, suara, berarti pengucapan, ya tidak? Berupa pengucapan. Makanya kalau seorang nulis di papan tulis, nah, hamzah, ba, kemudian wawu, dia tulis tok. Ini kalam atau bukan? Bukan. Karena apa? Tidak dilafatkan. Ya, tidak dilafatkan. Tulisannya lengkap misalnya. Nah, dhahaba Muhammadun ila suq misalnya. Lengkap, tapi cuma sekedar ditulis, maka ini bukan kalam. Kalau ditanya kenapa? Karena tidak masuk syarat apa? Tidak masuk syarat apa? Afif? Suara yang mencakup huruf-huruf. Yang diistilahkan apa namanya? Suara yang mencakup sebagian huruf-huruf itu namanya apa? Putra? Lafaz. Ya, namanya lafaz. Syarat kedua al-murakkab. Al-murakkab maknanya mudahnya apa? Yang tersusun. Kalau pengertiannya secara istilahi yaitu an yakuna murakkaban min kalimataini au aktsar. Yang namanya murakkab yaitu tersusun dari 2 kata atau lebih. Tersusun dari 2 kata atau lebih. Ini namanya apa? Abdul Hafid. Sesuatu yang tersusun dari 2 kata atau lebih namanya apa? Murakkab. Ya, baru saja kita baru baca murakkab. Kalau lafaz apa tadi ya Syahrul? Nah, suara yang mencakup sebagian huruf-huruf. Kalau murakkab apa Muhammad Aceh? Tersusun dari 2 kata atau lebih, itu namanya murakkab. Kemudian al-mufid. Al-mufid maknanya an yahsuna sukutul mutakallim alaih. An yahsuna sukutul mutakallimi alaihi.
bagusnya orang yang berbicara dalam apa? Dalam diamnya. Ini cara mudahnya, yaitu memberikan faedah. Maksudnya memberikan faedah apa? Orang yang berbicara itu pas ketika diam. Makanya dikatakan apa? An yahsuna sukutul mutakallimi alaih. Yaitu diamnya mutakallim pada ucapannya itu bagus. Ini akan memberikan faedah. Tapi kalau diamnya tidak pas, berhentinya tidak pas, maka tidak akan bisa dipahami. Contohnya misalnya, jika Rayhan tidur, seorang mengatakan jika Rayhan tidur, ini pas tidak berhentinya? Masih ada tanda tanya. Kenapa jika Rayhan tidur? Jawabannya apa misalnya? Oh, jika Rayhan tidur ngorok misalnya saja. Maka ini baru apa? Baru sempurna. Tapi kalau baru mengatakan jika Rayhan tidur, tidak tahu mau apa. Ya, ini makna apa tadi? Ilhan al-mufid. Apa makna mufid? Bagusnya orang yang berbicara dalam diamnya. Atau secara mudahnya namanya mufid, memberikan apa? Makna mufid memberikan faedah. Dia harus bisa memberikan faedah, dan dikatakan bisa memberikan faedah kalau pembicara itu diamnya bagus, yaitu berhentinya, maksudnya berhentinya dalam pengucapan itu pas. Syarat yang terakhir yang keempat, bil wad'i. Maksudnya an yakuna maudhu'un bil wad'il arabi. Ya, bil wad'i yaitu apa? Ucapan susunan yang berfaedah tadi itu diletakkan dengan apa? Peletakan tata bahasa Arab. Ya. Jadi bil wad'i maksudnya apa? Diletakkan berdasarkan peletakan tata bahasa Arab, dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, bukan dengan apa? Kaidah bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Melayu dan seterusnya. Ya. Ini 4 syarat kalam. Apa itu kalau ditanya 4 syarat kalam? Ukasha, Dabu. Al-lafdu, al-murakkabu, al-mufidu, bil wad'i. Kalau ditanya apa makna al-lafad? Makna lafad itu apa? Apa Mursalin? Suara burung atau gimana? Suara yang bagaimana? Suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Kalau ditanya apa itu makna murakkab, Abdul Razak? Yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Dari sini kita ketahui bahwasanya susunan kalam itu minimalnya berapa? 2. Susunan kalam itu minimalnya 2 kata. Al-mufidu, apa makna al-mufid? Mujahid. Mudahnya dulu, al-mufid maknanya apa? Bisa memberikan faedah. Ya, bisa memberikan faedah itu ketika apa? Ketika pembicaranya tepat atau bagus dalam apa? Dalam diam, ya, dalam berhenti. Paham ini? Kemudian syarat yang keempat apa, Afif? Apa syarat yang keempat? Istilahnya dulu apa? Ini kotak yang 4 ini, kotak yang keempat tentu baca apa? Coba baca. Hah?
bil wad'i, antum harokati. Kalau itu enggak ada harokatnya, antum harokati. Bil wad'i. Baik, apa makna bil wad'i? Nah, bil wad'i maksudnya diletakkan dengan apa? Peletakan tata bahasa Arab. Berarti apa? Berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, ini makna kalam. Sekarang perhatikan contoh, ikhwan. Kotak yang paling bawah itu kalamun mustaufin li syurut. Contoh kalam yang memenuhi syarat-syarat yang 4 tadi. Nah, perhatikan contohnya, dibaca. Coba dibaca Muhammad Sidoarjo. Ja'a Muhammadun bil Qur'ani. Nah, ini kalam. Kenapa? Karena diucapkan. Suara mencakup huruf hijaiyah. Nah, tersusun. Tersusun dari berapa ini Ja'a Muhammadun bil Qur'ani? Zahirnya tiga potong kata ya. Tapi nanti insyaallah kalau kita sudah belajar tentang penyusun kalam akan kita ketahui bahwasanya ini ada 4. Ja'a sendiri, Muhammad sendiri, ba sendiri, Al-Quran sendiri. Berarti apa? 4 kata. Nah, Muhammad datang dengan apa? Dengan membawa Al-Quran. Jelas maknanya. Bahwasanya apa? Muhammad datang dengan membawa Al-Quran. Contoh yang kedua dibaca. Ilhan dibaca. As-sama'u mumtiratun. Nah, diharokati. As-sama'u mumtiratun. Ini juga kalam terdiri dari berapa kata? 2 kata. As-sama'u dan mumtirah. Langit itu ya mencurahkan hujannya. Contoh yang ketiga dibaca Abdullah. Zaidun mujtahidun. Ini kalam atau bukan? Kalam. Kenapa? Karena terpenuhi syaratnya. Telah dilafadzkan, tersusun dari berapa kata? 2 kata. Dengan bahasa Arab juga apa? Bisa apa? Memberikan faedah. Faedah yang kita petik apa? Berita bahwasanya Zaid itu orang yang mujtahid. Apa mujtahid? Zaidun mujtahidun. Yang rajin, bersungguh-sungguh. Baik. Seorang yang bersungguh-sungguh dalam belajar. Baik. Sekarang perhatikan halaman berikutnya. Ta'ammulat fi hadhil amthilatil matrubati lil kalamil mustawfi lisyuruti wa ghairih. Naam. Beberapa penelaahan pada contoh-contoh yang didatangkan untuk kalam yang memenuhi syarat-syarat dan yang lainnya. Jadi akan dibawakan di sini contoh ikhwan kalam yang terpenuhi syaratnya dan yang tidak terpenuhi syarat-syarat kalam. Insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Cuman di sini
Bagi yang masih belum memiliki kitab, berusaha untuk apa? Untuk memilikinya. Karena apa? Nanti akan ada tamarin yang butuh dia isi di situ. Nah, atau kalau ingin kitabnya bersih, ya tamarinnya dikerjakan di buku tulis. Ya, halaman sekian, jawabannya sekian, atau sambil banyak-banyak menulis Arab. Nah, insyaallah akan apa? Membantu sekali. Baik, rajin menulis insyaallah akan mempercepat seseorang apa? Dalam menguasai bidang khat. Nah, baik, barakallahu fikum, mungkin itu dulu sebagai pembuka. Nah, yang penting antum pahami ini. Untuk pertemuan berikutnya kita dalam apa? Membahas kalam ini kan tinggal pertanyaan-pertanyaan seputar contoh. Ya, pertanyaan seputar contoh. Nah, untuk diperhatikan. Berarti kalau ditanya apa pengertian kalam secara istilah, antum jawab secara lengkap ini. Al-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Paham? Paham Afif? Kalau ditanya kalam secara bahasa maknanya apa? Kalam secara bahasa maknanya apa? Muhammad Aceh. Nutqun mufhimun. Apa makna nutqun mufhimun? Abdul Razak. Ucapan yang bisa dipahami. Tayyib, mudahnya gitu. Ucapan yang bisa dipahami. Nah, sedangkan secara istilah tadi, apa itu secara istilah? Masih Abdul Razak. Apabila terpenuhi padanya 4 syarat, apa saja? Naam, al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Baik, berarti kalau ditanya langsung saja, kalam itu apa? Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya, ini pengertian kalam dan syarat-syaratnya antum pahami. Kalau besok ditanya masih ada yang belum bisa, push up ya. Ya, ini mudah sekali. Nah, barakallahu fikum, subhanakallah.